Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hello everyone. In this presentation, I will explain from my journal article that I have made with the title Sustainable Analysis and Green Technology on Alcapadra Tower Steel Building Project. Untuk judul di sini adalah analisis keberlanjutan dan teknologi hijau terhadap proyek bangunan gedung baja Alcapadra Tower. Untuk abstraknya di sini adalah analisis pada proyek perancangan Alcapada Tower, model bangunan baja 10 lantai yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan teknologi hijau. Nah, dalam penerapan bangunan ini mengadopsi konsep green building yang fokus pada efisiensi energi dan sumber daya serta penerapan teknologi. Selain itu, konsep green building diterapkan melalui pemanfaatan material baja yang tidak hanya memiliki kekuatan struktur tinggi, tetapi juga ramah lingkungan. Pendahuluan di sini adalah peningkatan pembangunan gedung di Indonesia telah membawa tantangan besar terhadap berkelanjutan dan penerapan teknologi hijau menjadi solusi utama dalam menghadapi tantangan ini. Di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, terutama di sektor konstruksi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap emisi karbon dan pemanasan global. Salah satu pendekatan yang diterapkan dalam proyek hijau adalah penggunaan Building Information Modeling atau BIM yang mampu meningkatkan efisiensi perencanaan dan meminimalkan limbah material. Sejalan dengan regulasi terkait bangunan hijau, Alcapada Tower gedung baja 10 lantai dirancang untuk memenuhi kriteria green building yang berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi energi. Pembangunan berkelanjutan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan jangka panjang baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Di sini terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana strategi penerapan teknologi hijau pada perancangan bangunan 10 lantai yang memenuhi konsep green building dan berkelanjutan. Lalu ada bagaimana gedung ini dapat dirancang untuk tahan gempa dan mengurangi dampak lingkungan. Model gedung ini dapat mengintegrasikan BIM dan teknologi hijau guna meningkatkan efisiensi konstruksi, lalu keuntungan ekonomis dan lingkungan yang dihasilkan dari penerapan teknologi hijau dan strategi keberlanjutan dalam pembangunan gedung ini. Untuk tujuannya itu merancang bangunan yang menerapkan strategi green building, menciptakan model gedung tahan gempa, mengimplementasikan BIM guna mendukung efisiensi dalam proses konstruksi, menganalisis manfaat ekonomi dan lingkungan dari penerapan teknologi hijau. Untuk kontribusi dan tinjauan pustakanya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada penerapan teknologi hijau dan pembangunan berkelanjutan di sektor konstruksi. Studi ini mengacu pada peraturan terkait bangunan hijau dan SNI 1729/2020 untuk bangunan baja struktural yang memastikan pemanfaatan material sesuai standar. BIM dipilih sebagai teknologi perencanaan karena kemampuannya untuk mengurangi ketidakcocokan desain, meminimalisir limbah, dan meningkatkan produktivitas. Penerapan energi terbarukan seperti pemanfaatan panel surya atau teknologi kaca rendah emisi juga selaras dengan penelitian terkait pengurangan emisi dan penghematan energi pada bangunan hijau. Untuk metode penelitian ini menggunakan desain eksperimental yang melibatkan pemodelan struktur menggunakan perangkat lunak seperti ETAPS dan juga BIM, dan studi kasus yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif dalam penerapan prinsip keberlanjutan dan teknologi hijau. Selain itu, analisis terhadap dampak lingkungan dan ekonomis dilakukan berdasarkan data pemanfaatan material dan energi. Adapun bahan dan alat yang digunakan yaitu baja yang digunakan sebagai struktur utama, kaca rendah emisi, material yang mendukung konsep green building, lalu perangkat lunak yang dilakukan yaitu ETAPS dan BIM. Selanjutnya, pemodelan struktur dilakukan menggunakan dengan ETAPS. Simulasi uji gempa menggunakan frekuensi bertahap dilakukan untuk menilai ketahanan gedung. Penerapan BIM dilakukan untuk merencanakan struktur secara efisien, dan analisis dampak lingkungan dan ekonomi dilakukan melalui evaluasi penggunaan material dan energi. Untuk hasil pembahasannya, di sini terdapat gambar tampak gedungnya, ada tampak depan, belakang, kiri, dan kanan. Pada penerapan teknologi hijau dalam konstruksi, pada proyek Alcapadra Tower ini, berfokus pada pemilihan material ramah lingkungan, pengurangan limbah, serta efisiensi energi. Dengan BIM, seluruh proses konstruksi dapat dioptimalkan, termasuk meminimalisir kesalahan desain dan mempercepat alur kerja yang efisien. Selain itu, material baja dipilih untuk mengurangi berat total bangunan dan meminimalisir penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi hijau dalam konstruksi mampu meningkatkan efisiensi material dan energi, serta mempercepat waktu konstruksi. Untuk strategi pembangunan berkelanjutannya, proyek ini mengadopsi strategi pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan penggunaan ruang terbuka hijau atau RTH sebesar 30% dari luas lahan, yang membantu meningkatkan sirkulasi udara, menurunkan suhu sekitar, dan menyediakan ruang rekreasi bagi penghuni. Alcapada Tower juga dirancang untuk menggunakan kaca rendah emisi yang memungkinkan pencahayaan alami tanpa meningkatkan panas berlebih di dalam gedung. Strategi ini sejalan dengan prinsip green building
yang bertujuan mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan kualitas hidup penghuni. Untuk penggunaan energi terbarukan menjadi salah satu aspek penting dalam desain LKPD Tower, yaitu pemanfaatan panel surya pada atap gedung diusulkan untuk menyediakan sebagian kebutuhan listrik gedung. Pada hasil simulasi menunjukkan bahwa penggunaan panel surya dapat menyuplai sekitar 10 hingga 15% dari total kebutuhan listrik, tergantung pada intensitas cahaya matahari dan kapasitas penyimpanannya. Teknologi ini mendukung efisiensi energi sekaligus menurunkan biaya operasional dalam jangka panjang. Untuk keuntungan ekonomis dan lingkungannya, penerapan teknologi hijau dan strategi pembangunan berkelanjutan pada Al-Qaeda Tower memberikan keuntungan ekonomis dan lingkungan yang signifikan. Dari sisi ekonomi, efisiensi material, penggunaan energi terbarukan, dan pengurangan limbah konstruksi mampu menekan biaya operasional hingga 20% dibandingkan dengan gedung konvensional. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan memberikan keuntungan jangka panjang, baik dari sisi ekonomi maupun ekosistem, serta membangun nilai positif bagi pengembangan kota yang lebih hijau dan sehat. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa teknologi hijau dan pembangunan berkelanjutan tidak hanya relevan dalam mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mampu mendukung penghematan biaya, meningkatkan kenyamanan penghuni, dan mengoptimalkan penggunaan energi di lingkungan perkotaan. Metode ini memastikan bahwa proyek gedung baja Al-Qaeda Tower tidak hanya memenuhi standar keberlanjutan, tetapi juga memberikan dampak positif baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Kesimpulan ini dapat menunjukkan bahwa penerapan teknologi hijau dan strategi keberlanjutan pada proyek gedung baja Al-Qaeda Tower membawa berbagai keuntungan signifikan baik bagi lingkungan maupun ekonomi. Dengan pemanfaatan material baja mendukung struktur lahan gempa dan efisien, sementara BIM memungkinkan perencanaan yang lebih efisien. Terbukti meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan penghuni, serta mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Selain itu, penggunaan energi terbarukan pada bangunan ini berkontribusi dalam penghematan energi operasional dalam jangka panjang, menjadikan gedung ini sebagai model pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut ini merupakan saran yang perlu diperhatikan untuk pembangunan proyek keberlanjutan di masa yang akan datang, yaitu pengembangan teknologi hijau, optimalisasi building information modeling, penggunaan material ramah lingkungan, dan penelitian lanjut untuk skala lebih besar. Untuk penerapan teknologi hijau seperti panel surya dan sistem pencahayaan otomatis berbasis energi terbarukan dapat terus ditingkatkan pada proyek bangunan lain untuk mendukung efisiensi energi keberlanjutan yang lebih besar. Dalam proyek-proyek yang mendatang, penggunaan material yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti baja daur ulang atau beton hijau sebaiknya menjadi pertimbangan utama. Hal ini dikarenakan material ini dapat mendukung pengurangan dampak lingkungan dan berkontribusi pada penurunan emisi karbon. Berikut merupakan daftar pusaka yang dihasilkan. All from me. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.